Halo, welcome to Doi Channel. Di sini gue bakalan berbagi informasi seputar beasiswa, edukasi, dan inspirasi. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe. Halo teman-teman, kali ini kita bakalan buat tutorial pendaftaran untuk beasiswa unggulan tahun 2021. Nah, langsung aja teman-teman silahkan klik link di description box untuk menuju ke halaman ini. Nah, kalau kalian belum punya akun, silahkan klik daftar sebagai peserta. Nah, di sini silahkan kalian masukkan nick yang akan kalian daftarkan. Pastikan nick yang kalian gunakan itu terdaftar di kartu keluarga. Maksudnya harus sama dengan nick kalian di kartu keluarga ya, jangan sampai pakai nick orang lain. Misalnya di sini kita tulis ini ngasal aja. Nah, selanjutnya alamat surel, pastikan alamat surel atau surat elektronik ataupun alamat email kalian itu juga harus aktif supaya nanti kalian gak terkendala ketika verifikasi akun kalian. Karena akun kalian itu gak bisa aktif kalau kalian belum verifikasi dari email yang dikirim oleh BU kayak gitu. Nah, di sini silakan kalian tulis alamat email kalian yang mau kalian pakai. Misalnya pasti huruf kecil ya, nui@gmail.com seperti itu. Nah, di sini kalian buat kata sandi baru yang akan kalian gunakan untuk akun kalian. Di sini juga ada kata sandi yang disarankan. Nah, jadi gabungan antara huruf kecil atau huruf besar dan juga angka. Silakan kalian buat misalnya ya 2, 3, N misalnya. Pokoknya kalian buat huruf itu ya. Nah, setelah selesai, kalian klik daftar ya. Klik yang ini. Nanti setelah kalian klik daftar, langsung cek email kalian untuk verifikasi akun kalian supaya akun kalian itu aktif dan juga bisa digunakan. Setelah kalian aktivasi di email, jadi nanti aktivasinya akan seperti di gambar ini. Seperti itu, setelah kalian aktivasi, nah barulah kalian bisa masuk ke akun kalian yang sudah kalian aktivasi tadi. Nah, di sini kita akan coba login ke aplikasi BU. Nah, di sini kalian masukkan email yang tadi sudah kalian aktivasi. Misalnya di sini saya pakai akun minjem. Novi Sari. Dan kalian masukkan sandi kalian. Ternyata belum keketik, guys. Langsung aja kalian klik masuk. Ya, ini dia halaman BU terbaru di tahun 2021. Jadi di sini ada banyak data yang harus kalian isi sebelum kalian submit dokumen kalian. Karena kalau kalian nggak submit, ya kalian nggak bisa menjadi peserta dari beasiswa unggulan ini. Nah, yang pertama di sini kalian harus isi biodata kalian pribadi. Ya, jadi di sini kalian mulai dengan foto diri. Jadi kalian masukkan foto kalian. Nah, di sini juga teman-teman harus diperhatikan maksimal 1 MB. Jadi kalian harus cek dulu foto kalian itu ukurannya berapa. Jangan sampai lebih dari 1 MB. Kayak gitu. Dan jenis filenya juga harus PNG, JPG dan juga JPEG. Nah, setelah itu juga kalian harus isi identitas diri KTP kalian. Jadi kalian harus unggah fotokopi KTP. Karena kan di KTP itu ada nomor NIK dan lain sebagainya. Sama di sini juga harus 1 MB kayak gitu ya. Selanjutnya silakan teman-teman masukkan nama lengkap, terus juga tempat tanggal lahir di sini harus sama dengan yang ada di KTP dan juga tanggal lahir kalian. Jadi silakan diklik mundur aja sampai ketemu dengan tanggal lahir kalian. Setelah itu kalian isi jenis kelamin, agama, silakan, terus status pernikahan, terus nomor HP. Nah, pastiin juga nomor HP ini nomor yang aktif ya. Dan juga alamat kalian mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga alamat domisili kayak gitu ya teman-teman. Ini harus diisi semua, jangan sampai salah dan pastikan sama juga dengan di KTP. Setelah itu kalian juga diminta untuk unggah kartu keluarga.
Setelah itu tagihan listrik. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang tanya seputar tagihan listrik. Biasanya kan sekarang ada 2 model ya untuk tagihan listrik. Itu ada yang tagihan dan juga pakai token kayak gitu kan. Untuk tagihan listrik, silakan di sini kalian masukkan bukti pembayaran terakhir dari tagihan listrik kalian. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah kalau yang teman-teman itu pakai token itu kan biasanya isinya berkali-kali ya, bisa seminggu, 2 minggu, ya bisa seminggu atau ya berkali-kali. Udah, biasanya sih kalau untuk tagihan listrik itu akumulasi selama 1 bulan, kira-kira itu pembayarannya berapa. Nah, kalian unggah aja bukti tersebut. Setelah itu kalian isi juga luas rumah yang kalian tempati. Lalu jumlah tagihan listrik. Kalau misalnya tadi token ya kalian masukin, berarti akumulasi tagihan listrik kalian per bulannya itu berapa kayak gitu. Dan juga daya listrik yang kalian gunakan misalnya berapa kWh kayak gitu. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk klik simpan di sebelah sini. Karena kalau nggak kalian simpan, semua data yang udah kalian unggah itu nggak akan masuk ke dalam sistem. Oke, setelah itu kita next lanjut ke halaman selanjutnya. Misal kita coba klik simpan di sini. Oke, intinya kalau misalnya ini semua belum diisi, ini nggak bisa ya. Jadi memang semua harus diisi. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman orang tua. Jadi di sini kalian diminta untuk isi status hubungan, misalnya. Oke, sebentar. Misalnya ayah, ibu atau wali. Jadi karena di sini ada keterangannya ya, nanti ada isi orang tua, ayah atau siapa. Terus kalian juga diminta untuk unggah fotokopi KTP dari orang tua kalian, nama lengkapnya, nicknya, nomor handphone, pekerjaannya, jabatan, dan juga gaji, dan yang pasti juga alamat domisili. Nah, ini juga jangan sampai kalian nggak diisi, karena kalau nggak diisi nanti pendaftarannya jadi nggak lengkap gitu ya. Ini pastikan juga kalian mengisinya dengan sangat teliti ya teman-teman. Oke, kalau udah nanti kalian lengkapi sampai juga data orang tua, pokoknya data kedua orang tua. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ini ada halaman organisasi. Jadi silakan kalian tulis nama organisasinya apa, terus juga bidangnya apa. Oke, misalnya di sini saya mau coba ngisi deh ya. Oke, misalnya nama organisasinya Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Oke, terus bidangnya misalnya Dinas Aksi dan Propaganda. Oke, nah jabatannya misalnya apa? Sekretaris Dinas, like that. Oke, misalnya kayak gitu. Terus tahunnya mulai kapan nih tahun menjabat gitu. Misalnya 2015. Dan juga statusnya kalian aktif atau enggak. Misalnya kayak gitu. Oke, ini juga bisa diisi beberapa data organisasi kalau memang kalian bisa kalau kalian ikut lebih dari satu organisasi. Next, kita masuk ke pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja di sini bisa misalnya kalau kalian SMK biasanya ada magang. Itu nggak apa-apa bisa kalian isikan di sini. Jadi kalian bisa isi nama perusahaannya apa, bidangnya, jabatan, tahun masuk, dan status juga. Oke, selanjutnya di sini kita akan nambahin data prestasi kita. Jadi, teman-teman di sini pastikan bahwa prestasi yang kalian tulis itu ada bukti pendukungnya. Karena kalau nggak ada bukti pendukungnya akan percuma, karena kalian akan diminta untuk mengupload bukti dari prestasi yang kalian tulis. Nah, di sini misalnya kita tulis nama prestasinya juara lomba FLS 2N Solo Song Putri. Kayak gitu. Kalau peserta silakan kalian tulis peserta. Tapi sebenarnya kalau untuk sertifikat peserta itu kurang disarankan karena memang yang diminta adalah juara. Tapi nggak apa-apa, it's okay kalau misalnya kalian nggak ada. At least ini bisa untuk jadi experience kan. Nah, selanjutnya kalian tulis bidangnya. Kalau dia Song berarti dia non-akademik. Sebenarnya cukup ditulis non-akademik juga cukup. Atau mau ditambah kesenian juga bisa. Terus kalian tulis peringkatnya peringkat berapa. Tingkatnya tingkat apa. Misalnya kota, provinsi, nasional, dan internasional. Nah, buat teman-teman yang masih nanya, Kak, kalau piagamnya kabupaten bisa nggak? Berhubung di sini ada pilihannya, kalian bisa klik aja ya.
Berarti bisa kalian pilih. Nah, kalian tulis juga penyelenggaranya siapa dan juga tahun dari kalian mendaftarkan. Nah, ini dia yang penting, kalian diminta untuk unggah file sertifikatnya. Itulah kenapa semua yang kalian tulis di sini harus ada bukti sertifikatnya. Gitu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu data riwayat beasiswa. Jadi kalau kalian pernah dapat beasiswa, kalian bisa tulis di sini. Jadi kalian tulis nama beasiswanya apa, misalnya kalian pernah dapat beasiswa data print, atau kalian misalnya dapat beasiswa sejuta cita, banyak ya. Nah, terus kalian tulis juga penyelenggaranya siapa, terus tahun dapatnya kapan, dan statusnya. Ini yang penting. Statusnya apakah sekarang kalian itu masih aktif mendapatkan beasiswa tersebut atau enggak, gitu ya. Untuk selanjutnya di sini kita akan isi riwayat pendidikan. Jadi kita mulai dari sekolah dasar, terus nama institusinya apa, jurusan. Kalau SD kan biasanya nggak ada jurusan. Jadi di sini kalian sebenarnya untuk memastikan kalian lebih baik untuk tanya ke BU. Tapi di sini gue isi kelas 1 atau kelas 1 sampai 6 karena memang SD nggak ada jurusan kebetulan di sekolah gue, nggak tahu kalau di sekolah kalian. Nah, untuk nilai ini kalau di persyaratannya kan dituliskan nilai ijazah. Jadi dia bukan nulis nilai rata-rata, tapi tergantung ijazah yang kalian dapatkan. Kalau di nilai ijazah kalian, ada total nilai, kalian masukkan nilai itu. Kayak misalnya kayak gambar di samping, ini adalah ijazah gua, jadi nilai tertulisnya itu 60,08. Tapi di sini, dia nggak bisa pakai koma, jadi harus dibulatkan. Jadi pembulatan terdekatnya adalah 60. Tahun masuk misalnya 2007, 2000, ya udah boleh lah, 2001 lulusnya 2007 misalkan. Terus nomor ijazah itu biasanya ada di bagian paling depan. Jadi dan letaknya di atas tanda tangan. Kalian cek aja. Terus kalian unggah juga filenya dan pastikan filenya itu nggak lebih dari 2 MB. Kalau file kalian lebih dari 2 MB, silakan kalian kompres atau kalian kecilkan dulu filenya. Dan juga pastikan bentuk dari file kalian adalah PDF. Karena kalau nggak PDF dia nggak bisa. Oke, terus kalian nanti klik simpan. Oke. Kalian klik simpan. Nah, di sini misalnya udah muncul kan yang SD. Di sini kalian juga bisa nambahin data riwayat pendidikan selanjutnya. Jadi misalnya di sini kita mau ngisi SMP, nama institusinya misalnya SMP Negeri 2 Liwa. Nah, jurusan kayaknya nggak ada jurusan juga ketika SMP, tapi kalau jurusan kalian ada kalau sekolah SMP kalian ada jurusan, misalnya udah langsung di jurusan ke IPA atau IPS, bisa langsung tulis di sana. Misalnya di sini saya karena nggak ada jurusan, saya isi kelas 7 sampai 9. Ini bukan jawaban yang baku ya. Kalau kalian mau jawaban yang pasti sebenarnya jurusan untuk SMP dan SD kalau nggak ada jurusan diisi apa? Karena kalau nggak diisi nggak bisa disimpan biasanya. Kalian boleh coba deh kalau jurusannya dikosongin bisa diisi atau enggak. Kalau tadi sih gue coba nggak bisa. Terus kalian isi nilai SMP kalian. Jadi nilai SMP kalian sama ada di belakang ijazah, kalian tulis tuh jumlahnya berapa. Nah, di sini gue tulis karena di sini dia total nilainya seperti di gambar itu 41,95. Jadi di sini gue bulatkan menjadi 42, pembulatan ke atas ya. Karena lebih dari 50. Nah, terus tahun masuknya berarti 2007, lulusnya 2010. Misalnya kayak gitu. Terus nomor ijazah sama kayak tadi. Ya udah, setelah itu kalian simpan. Nah, di sini file ijazah harus diisi karena tadi nggak bisa datanya harus ngambil dulu. Jadi kalian bisa ambil dulu ijazah kalian kayak gitu. Nah, gitu seterusnya. Pokoknya kalian tinggal lihat aja nilai ijazah kalian itu di belakang ijazah itu ada kok. Kayak gitu. Untuk selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah tentang sertifikat keahlian. Nah, ini kalau misalnya kalian mengikuti pelatihan khusus, misalnya kalian ikut kursus komputer, atau misalnya kalian ikut kursus bahasa Inggris, kayak gitu. Nah, biasanya nama sertifikat itu ada di paling atas dari sertifikat kalian. Misalnya apa nih, sertifikat ujian kelulusan komputer, misalnya kayak gitu.
Dah kalian tulis berarti bidangnya akademik, penyelenggaranya, nah tempat dari les kalian itu apa, misalnya sanggar komputer misalnya kayak gitu, dan juga tahun kalian dapetin dari sertifikat itu kapan gitu ya, dan juga tahun mendapatkannya misalnya tahun 2012, dan jangan lupa untuk unggah sertifikat kalian dan juga klik simpan. Kalian bisa isi lebih dari satu kalau memang kalian punya banyak sertifikat keahlian kayak gitu. Udah. Selanjutnya di sini kita misalnya udah selesai ngisi profil peserta, jangan sampai ada yang kosong. Selanjutnya kita akan ke menu beasiswa. Nah, ini juga wajib diisi. Nah, untuk yang pertama jadi di sini akan ada 3 menu yang harus kita isi. Jadi ada pengajuan beasiswa, ada daftar biaya dari kampus kita, dan juga berkas persyaratan lainnya yang harus di-upload di sini. Nanti juga ada berkasnya, kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan isi yang pertama yaitu pengajuan beasiswa. Teman-teman silahkan klik jenis beasiswa yang kalian pilih. Misalnya di sini kalian mau pilih yang mana? Masyarakat berprestasi, apakah pegawai Kemdikbud atau dari teman-teman disabilitas. Misalnya kita pilih masyarakat berprestasi. Terus kalian pilih status mahasiswa. Kalian mahasiswa baru atau mahasiswa ongoing. Misalnya mahasiswa baru. Jenjang apa nih yang lagi diambil kayak gitu. Nah, ini kebetulan kemarin ada yang nanya D4 bisa daftar atau enggak. Di sini D4 bisa banget daftar karena ada pilihannya. Tahun masuknya S1, jenjangnya S1 maksudnya. Terus nomor induk mahasiswa kalian dimasukkan juga atau nomor pokok mahasiswa bahasa lainnya. Nih, masukkan nomor registrasi jika di sini ada keterangan ya. Masukkan nomor registrasi jika belum memiliki NIM. Karena biasanya ada kampus yang memang lama ya masuk dapat NIM-nya. Terus kalian masukin juga tahun masuknya, misalnya tahun ini berarti 2021 dan mulai pembelajarannya itu di bulan berapa. Misalnya biasanya September ya, sekitar September misalnya 1 September. Selanjutnya, silakan kalian pilih universitas kalian di bawah ini. Kalau universitas kalian belum terdaftar, silakan daftarkan dulu ke BU. Nah, selanjutnya kalian pilih status kampus kalian itu negeri atau swasta. Nah, ini juga buat teman-teman yang kemarin nanya swasta bisa daftar atau enggak, itu bisa banget karena di sini ada pilihannya ya. Selanjutnya akreditasi, kalian di sini juga cuma ada 2 pilihan A atau B. Jadi kalau kampus kalian akreditasinya belum A atau B itu belum bisa. Nah, selanjutnya juga di sini kalian harus unggah file bukti akreditasi. Nah, kalau untuk akreditasi ini biasanya kalian mintanya ke kampus. Jadi kalian minta aja bukti akreditasi kampus. Biasanya ada kok. Itu biasanya dari Ban PT. Nah, selanjutnya kalian pilih provinsi dari kampus kalian itu di mana dan kota kabupatennya, terus program studinya ada atau enggak gitu ya, dan pilih akreditasi dari prodi kalian. Nah, untuk bukti akreditasi sendiri sebenarnya kalau misalnya kakak tingkat kalian punya, kalian bisa kok minta ke kakak tingkat, nggak harus ke kampus kayak gitu. Karena biasanya kalau akreditasi memang mahasiswa-mahasiswa tingkat atas atau yang udah lulus itu biasanya punya. Karena kayak untuk pendaftaran CPNS dan lain-lain itu biasanya pakai bukti akreditasi. Jadi kalau kalian punya kenalan yang lulus dari jurusan kalian dan univ kalian, nah minta aja ke mereka biasanya punya. Kayak gitu. Nah, udah selesai, kalian sekarang bisa isi halaman selanjutnya, yaitu halaman daftar biaya. Jadi di sini silakan kalian isi nama biaya, misalnya uang kuliah tunggal gitu ya. Uang kuliah tunggal kalau memang kampus kalian pakai UKT, dan nominalnya juga. Misalnya UKT kalian berapa gitu ya. Misalnya UKT kalian 2 juta rupiah. Kayak gitu. Udah, dan juga kalian lampirkan biaya. Nah, biasanya ini ada struk ketika kalian pembayaran. Biasanya kan ada registrasi ulang ya kalau mahasiswa baru. Ataupun mahasiswa lama juga pasti ada struk pembayarannya kan. Nah, kalian lampirin aja tuh struk yang kalian dapat setelah kalian bayar kuliah. Udah selesai dari sini, kita masuk ke berkas persyaratan. Nah, untuk yang terakhir yaitu kalian harus ngisi berkas persyaratan. Jadi,
Karena di sini gua ngisinya nggak lengkap, jadi memang di sini nggak muncul berkas persyaratan yang harus diupload apa nih yang belum yang harus diupload. Mungkin bisa tanya teman-teman yang udah selesai mendaftar kayak gitu ya, bisa berbagi informasi berkas apa yang harus masih diupload di sini. Udah itu aja, dan nanti biasanya kalau udah di-upload juga nanti bakalan muncul tombol submit atau upload berkas kalian secara keseluruhan. Jadi jangan lupa setelah kalian melengkapi baik itu profil dan juga beasiswa, jangan lupa kalian harus submit pendaftaran kalian kayak gitu, karena kalau kalian nggak submit sama aja kalian udah ngisi pendaftaran tapi kalian nggak terdaftar kayak gitu. Jadi pastiin kalian udah submit beasiswa kalian. Udah itu aja sharing kita hari ini. Gue juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah penjelasan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM gue juga bisa. Semoga beruntung di beasiswa unggulan 2021. Jangan lupa pendaftarannya sampai 15 Agustus 2021. Oke, see you in the next video. Semoga bermanfaat.